Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Duin Elektronik. Kali ini saya akan membuat tutorial video bagaimana cara membuat grafik seperti ini secara real time dengan di web server tentunya. Teman-teman silahkan kunjungi link berikut untuk lebih pastinya. Di sini sangat banyak sekali tutorial yang mereka buat. Kemudian kita akan membuat sebuah grafik monitoring dari suhu DHT selama 30 detik sekali prosesnya. Jadi silahkan teman-teman juga download fitur-fitur yang diperlukan seperti sistem SPI FFS. Jadi kita dapat menggunakan memori internal dari Node MCU yang saya contohkan seperti ini sebagai penyimpan data. Tidak perlu menggunakan micro SD card lagi atau beli modul micro SD card yang layak atau yang biasanya dijual. Silahkan download, karena saya menggunakan Node MCU maka yang 8266. Jika ingin mendownload dua-duanya seperti saya, maka akan mendapat file seperti ini. Caranya teman-teman klik saja link salah satunya, nanti akan muncul seperti ini. Silahkan ikuti step-stepnya di sini. Saya sudah mengikutinya, tidak perlu saya jelaskan. Untuk memperoleh tambahan di sini fitur ini, maka teman-teman silahkan download link ini, kemudian ekstrak file dan masukkan Arduino file tersebut ke dalam folder Arduino, kemudian folder tools, lalu pastekan, maka akan muncul seperti ini. Simak baik-baik nih. Oke, lalu ikuti step-step ini sampai nanti file yang dibuat terbaca di serial monitor. Saya tidak akan menjelaskan karena terlalu panjang nanti durasi video. Di sini juga teman-teman dicontohkan bagaimana cara menggunakan sensor BME8280 di Node MCU ataupun ESP32. Silahkan ikuti jika belum pernah mencobanya. Saya akan melewati step yang tadi, kemudian ini silahkan lihat di YouTube-nya ada juga. Kemudian langsung saja bagaimana cara membuatnya. Install board, tentunya teman-teman tinggal install board ini, banyak, bisa dari internet ataupun lewat sini juga nggak masalah. Kemudian upload sistem, upload unplug-in-nya. Jadi di sini ada plugin-nya. Silahkan download yang file di atas tadi agar mendapatkan seperti ini. Jika sudah, install library ini. Saya juga telah mendownloadnya lengkap. Dua ini di Node MCU saya download, dan untuk untuk ESP32 juga saya setelah mendownloadnya. Kemudian jika teman-teman membutuhkan library BME silahkan download, tetapi saya tidak menggunakan sensor ini karena saya mencontohkan dengan data acak atau random. Silahkan ikuti jika ingin belajar sesuai dengan konten yang mereka buat. Seperti ini skemanya, seperti ini alurnya. Dalam percobaan kali ini kita membuat sebuah file HTML. Nantinya file HTML kita berada pada folder data. Jadi ketika kita menekan upload sketch, maka akan ada beberapa penguploadan data yang akan di create sebuah folder dengan nama data, yaitu pada project aja. Jadi tunggu beberapa saat seperti ini. Artinya ketika saya tekan tombol ini, fitur ini, maka fitur ini memerintahkan untuk membuat file penyimpanan pada Node MCU. Kemudian kita klik show sketch folder, maka pada folder aja akan ada data. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba. Folder data ini di create, kemudian tempat teman-teman tidak ada ini. Otomatis teman-teman harus membuat file HTML dengan nama index. Di sini diberikan contoh seperti ini. Silahkan copy paste untuk belajar
Untuk yang saya contohkan di sini sudah saya rubah sesuai dengan kebutuhan saya. Di sini saya akan menampilkan suhu. Kemudian ini seperti ini suhu. Selanjutnya suhu akan dikirimkan datanya dengan cara garis miring temperatur selama 30 detik sesuai dengan konten yang mereka buat. Selanjutnya kelembaban DHT11 seperti ini. Kemudian sama 30 detik dan dilempar datanya dengan garis miring humidity. Tidak ada lagi. Kita dapat melihat HTML yang saya buat seperti apa bentuknya. Oke, saya open. Nah, seperti ini, monitoring system bla 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 bla. Nah, nanti akan ada plot grafik di bagian temperatur dan humidity. Seperti itu tampilannya. Kemudian ini silahkan copy paste saja. Ini di sini ada penjelasannya. Teman-teman bisa pelajari. Nah, sketch Arduino itu seperti yang saya contohkan ini. Di sketch Arduino mereka menggunakan sensor BME, tetapi saya tidak menggunakan sensornya. Saya memanfaatkan data random. Jadi ada beberapa library yang saya hapus. Contohnya seperti ini. Jika kita menggunakan board ESP32, maka library yang digunakan adalah itu. Kemudian jika tidak menggunakan ESP32, maka library-nya yang digunakan ini. Node MCU, WiFi seperti bahasa. Kemudian kita membutuhkan tentunya hotspot dengan nama Arduino Electronic, disesuaikan kebutuhan. Nah, seperti itu. Kemudian kita atur servernya menjadi 80. Baca suhu. Jadi jika teman-teman menggunakan sensor DHT, di sini kita memasukkan perintah suhu di baca suhu. Kemudian perintah kelembaban di baca kelembaban seperti ini. Kemudian void setup, ada baud rate, ada bool status, boolean, ada bool status. Kemudian ini untuk membaca apakah file yang kita create tadi menggunakan ini sudah ada atau belum. Nanti ada folder ini atau belum, dan data ini terbaca atau tidak. Jika tidak ada, maka akan muncul seperti ini. Kemudian seperti biasa melakukan koneksi WiFi. Jika sudah koneksi, nanti akan memperoleh IP yang dapat kita gunakan untuk melihat secara real time. Kemudian server tersebut kita panggil. Nah, seperti ini. Kita memanggil file HTML yang kita buat di sini dengan nama index.html. Jika sudah, yang kedua yaitu kita membutuhkan data yang dikirimkan ke index melalui metode get, yaitu temperatur tadi yang saya contohkan, ditampilkan ke web server kita dari data baca suhu. Ini. Kemudian selanjutnya kelembaban, baca kelembaban. Server begin sudah tidak ada lagi. Setelah itu kemudian ini ada penjelasan lagi. Tadi ini di contohnya ESP32, tadi saya sudah mencontohkan. Kemudian saya upload. Ini suruh upload. Setelah dipencet ini sampai buat create data tadi, folder data, masukkan indeks HTML-nya ke data. Selanjutnya klik di sini, klik upload program ini. Jika sudah, kita serial monitorkan. Kemudian kita buka IP yang ada pada serial monitor. Nah, apa yang terjadi nanti? Coba kita lihat. Poin 40 ya, kita lihat 40 data. Nanti ketika 40 akan data baru lagi yang muncul. Oke, contohnya seperti ini. Sedang melakukan uploading data. Sebentar. Oke, upload. Supaya uploadnya cepat, teman-teman bisa rubah speednya di sini ya. Done uploading. Kemudian saya buka serialnya.
Oke, di sini. Kemudian saya copy, lalu saya buka new tab, saya enter. Connecting wifi. Oke, jaringannya jelek, come on, ayo dong. Oke, saya keluarkan, saya buka lagi Google Chrome-nya di IP tersebut. Nah, akan tampil seperti ini, akan melakukan selama 30 detik sekali. Kita lihat, jika di serial monitor ada update angka, maka di sini juga akan ada update. Karena 30 detik, jadi memakan waktu yang cukup lama. Oke, data pertama 31 dan kelembaban 70. Sini dapat dicek. Data pertama 31, kedua 70. Selama 30 detik ke depan akan ada data baru lagi. Mengapa jamnya tidak mengikuti jam di sini? Karena pada file HTML atau indeks ini, oke, data update terbaru. Di sini yang mereka buat dengan nih. Saya tidak akan merubahnya karena ini fitur yang akan membantu kita menjadi data real time di sini. Oke, bagi teman-teman yang paham HTML tentu bisa merubah file ini. Saya masih belajar, jadi saya belum mengerti banyak. Ini kuncinya di sini, menampilkan jam, menit, dan detik dari di date time. Oke, ada 3 data bisa kita cek secara serial, 27, 37, 27, 77. Data ketiga 29 dan 565. Oke, seperti ini. Maka teman-teman dapat mengakses data teman-teman sendiri menggunakan IP secara real time. Misal teman-teman aplikasikan ke monitoring ruang, monitoring gudang, ataupun memantau data apapun yang dari jarak jauh tentunya menggunakan IP ini. Tetapi ini biasanya kita dapat mengakses dalam satu jaringan. Jika teman-teman ingin mengakses secara bebas, tentu ada teknik-teknik tertentu. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.